Balik lagi bersama gue Haidar Habibi di channel HRD Sotoy. Kali ini gue mau membahas tentang gimana sih cara membuat surat lamaran. Selain di video yang pertama kemarin gue upload, itu kan gimana cara lo menyusun CV dengan baik dan benar. Nah, lanjutannya nih, gimana sih lo mempersiapkan surat lamaran sebelum lo apply ke lowongan pekerjaan yang ada di beberapa perusahaan. Oke, bagi yang belum subscribe YouTube channel ini, monggo di subscribe YouTube channel ini ya. Lalu jangan lupa pencet lonceng notifikasi karena gua akan upload sesering mungkin mengenai tips dan trik dalam dunia pekerjaan. Karena selaku HR pasti banyak banget kan tips dan trik buat para kandidat, gimana sih caranya supaya cepat dapat kerja, gimana sih supaya bisa naik jabatan, gimana sih supaya kinerja lo tuh dinilai dengan baik oleh perusahaan. Nah, langsung aja, ini dia lengkapnya mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan saat lo menulis surat lamaran. Yaitu sebelum lo nulis surat lamaran, lo harus riset dulu perusahaan yang mau lo lamar atau lo mau apply pekerjaan di perusahaan tersebut. Kenapa itu penting? Karena saat lo udah riset perusahaan tersebut, lo udah tahu berapa sih kira-kira nih gaji yang akan lo dapat di sana, dan lo udah tahu background perusahaan tersebut, berarti itu akan menjadi sebuah nilai plus buat lo saat lo nanti dipanggil untuk interview, yang dimana seorang HRD ataupun user di perusahaan tersebut akan kagum lo udah well prepare, udah mempersiapkan dengan baik, bahkan jauh-jauh hari sebelum lo dipanggil untuk interview lo udah mencari tahu background perusahaan tersebut, dan itu sebuah nilai plus. Yang kedua, jangan menulis apa yang udah lo tulis di CV. Yang belum melihat video tentang gimana sih membuat CV yang baik dan benar, lo bisa lihat di atas ini nih, tinggal diklik aja nanti. Kenapa? Karena saat recruiter atau HRD atau user di sebuah perusahaan membaca CV lo, lalu apa yang ada di CV lo tulis lagi di surat lamaran, yang berarti itu duplikasi. Lu tuh nggak kreatif dalam menulis surat lamaran. Memang di surat lamaran tersebut ada garis besar atau beberapa poin yang lu ambil dari CV, betul. Tapi sebisa mungkin lu tulis secara ringkas, secara singkat, secara padat di surat lamaran. Apa sih kelebihan-kelebihan lu? Apa sih hal yang membuat lu tuh pantas mendapatkan pekerjaan ini? Lalu coba rangkum prestasi lo dari pas lo kuliah ataupun pas lo udah bekerja, misalnya ada project yang goal, atau misalnya perusahaan lo memasukkan lo ke dalam sebuah tim, dalam sebuah project, lalu project tersebut berhasil, lalu lo ikut training atau sertifikasi yang dibiayai oleh perusahaan. Lo rangkum dengan ringkas yang memang itu akan menjadi insight atau suatu hal yang menarik untuk recruiter atau HRD melihatnya. Lanjut nih, lo harus perhatiin paragraf pertama dan paragraf terakhir di surat lamaran saat lo menulis surat lamaran. Kenapa itu penting? Kalau lo menulis di paragraf pertama secara berbelit-belit di surat lamaran lo, wah itu akan sangat jadi kita muter-muter gitu sebagai HRD dan user membaca ini kayak wow, muter-muter gitu loh. Jadi sebisa mungkin di paragraf pertama lo rangkum dan langsung ke pokok bahasan bahwa lo mau melamar kerja di sini, bahwa lo melihat ada lowongan pekerjaan untuk posisi ini dan lo tertarik dengan posisi tersebut dengan kualifikasi bla 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 bla. Di sini gue nggak akan ngasih atau nge-share contoh surat lamaran yang benar, atau yang video sebelumnya gue juga nggak nge-share contoh membuat CV yang baik dan benar, contoh konkretnya gue nggak mau ngasih tersebut. Karena apa? Gue nggak pengen membatasi kreativitas lo untuk membuat CV ataupun surat lamaran. Tetapi di video-video gue memberitahu poin penting yang akan menjadi nilai plus
untuk sebuah kandidat saat mereka sedang mencari pekerjaan dari sisi HRD. Karena gue bekerja sebagai HRD, jadi gue sedikit banyak mengetahui poin-poin yang memang penting dan akan dilihat oleh HRD. Di paragraf awal, selain ke pokok bahasan, paragraf awal juga harus menjual diri lo. Apa sih maksudnya menjual diri? Jadi yang tadi gue bilang, ya lo harus cantumin prestasi lo, terus lo melihat lowongan ini dari sini, dan lo merasa diri lo pantas dikarenakan lo punya pengalaman, ataupun lo belum punya pengalaman namun jurusan tempat lo kuliah itu sangat mendukung gitu kan. Jadi sebisa mungkin lo promosi diri lo supaya si perusahaan ini mau atau melihat CV lo dan memanggil lo untuk interview nanti. Well, di paragraf terakhir lo harus kelihatan tegas dan meminta mereka untuk menghubungi lo kembali jika berkenan, entah itu by phone, entah itu by WhatsApp. And then tips yang gue udah sempat sampaikan di video gue yang pertama mengenai tips dan trik membuat CV, ialah saat lo melamar pekerjaan, usahakan lo selalu standby di handphone dan lo selalu cek email, dikarenakan HRD akan mencoba untuk mengkontak lo by phone ataupun by email untuk panggilan interview. Nah, ini lagi nih yang tadi gue mention juga di atas, lo cantumin skill-skill dan kemampuan-kemampuan yang paling menonjol dari diri lo. Lo cantumin beberapa aja dari skill atau kemampuan lo. Saran gue sih paling banyak 3 lah, yang memang skill tersebut cocok dan menunjang dengan surat lamaran lo. Ini juga penting nih, lo harus nunjukin antusias lo atau keinginan lo untuk dapat diterima dan bekerja di perusahaan yang lo lamar di dalam surat lamaran tersebut, dengan cara meyakinkan si recruiter atau si HRD bahwa lo memang kandidat yang tepat dan terbaik untuk mengisi posisi tersebut, sehingga si recruiter atau HRD tuh merasa bahwa wah, orang ini tuh benar-benar kelihatan antusias untuk bekerja dengan kita. So well, pasti perusahaan akan sangat welcome nerima lu. Pun kalau lu udah diterima kerja, lu pasti akan bekerja dengan gigih, dengan serius, dengan penuh tanggung jawab. Kalau lu nulis surat lamaran, memang sekarang nggak perlu ditulis tangan karena sudah ada laptop, sudah ada komputer, dan lu tinggal ketik di Microsoft Word. Satu hal yang menjadi penting adalah lu perlu menandatangani surat lamaran tersebut, so it will looks original and official from you. Jadi itu benar-benar kelihatan original lah, lu yang buat dan lu yang memang ngelamar posisi tersebut karena ada tanda tangan lu di situ. Yang terakhir, sangat penting dan tidak boleh terlewatkan. Sebelum lu tanda tangan dan sebelum lu mengirim surat lamaran tersebut, lu harus mengkoreksi lagi apa yang lu tulis. Jangan sampai ada typo, jangan sampai ada kalimat atau kata-kata yang nggak nyambung atau nggak sesuai. Intinya lu baca lagi, minimal lu baca 3 kali berulang. Kalau memang lu belum yakin dengan surat lamaran, lu minta orang tua lu untuk baca atau kakak lu untuk baca, gimana tanggapan mereka, ada koreksi kah. Kalau memang dirasa lu udah koreksi 3 kali nggak ada typo, nggak ada kata-kata yang nggak pantas di situ. Jadi koreksi itu penting sebelum lu mengeluarkan surat lamaran tersebut atau memberikan surat lamaran tersebut ke HRD atau rekrutmen, atau lu mengirim surat lamaran tersebut ke job portal. Sekarang tuh job portal udah banyak banget di Indonesia. Jadi dari beberapa tips yang udah gua share mengenai cara membuat surat lamaran supaya lu dinotis atau lu dipanggil lah istilahnya. Intinya tuh lu dipanggil dulu karena rezeki itu sudah ada yang ngatur. Jadi kalau memang rezeki lu bukan di sini, pasti ada rezeki lu di tempat lain. Kalau lu memang sudah membuat surat lamaran dan lu udah koreksi, nggak ada kata-kata yang typo ataupun kata-kata yang nggak pantas, dan lu udah diperiksa juga sama orang tua lu, sama kakak lu atau teman lu, dan lu ngerasa belum yakin juga, lu boleh share ke gue dan gue akan bantu untuk review surat lamaran tersebut. Kalau memang dirasa ada yang perlu diperbaiki, kalau memang udah bagus, silakan go ahead lu lamar ke posisi atau ke perusahaan yang memang lu berminat gabung di sana. Sekarang tuh ngirim surat lamaran udah canggih ya. Sebenarnya kalau lu pun mau pakai kertas, lu kirim ke alamatnya
file kertas tersebut lu print, lu masukin ke amplop coklat, lu kirimin ke alamat yang tertera, misalnya di job portal, di website sebuah perusahaan yang memang membuka lowongan pekerjaan, itu nggak apa-apa. Karena nggak semua perusahaan tuh ngecek by email. Mereka ada beberapa perusahaan yang memang lebih prefer untuk melihat surat lamaran yang secara original atau sudah di print by kertas gitu. Jadi mereka tuh nggak wasting time untuk baca di harus ngebuka email dan lain-lain, karena memang di sebuah perusahaan ya, atau PT ya, pabrik gitu, pasti mereka kebanyakan dari mereka menggunakan kertas atau surat lamaran yang lu kirimkan langsung ke pabrik tersebut, nanti dibaca sama mereka dan lu akan dipanggil. Pun kalau memang perusahaan tersebut menerima CV atau surat lamaran by email, itu lebih baik, karena memang selain nggak membuang-buang kertas dan lu menghemat uang juga, nggak harus ngeprint kan. Sekarang apalagi ngeprint juga kan butuh biaya dan nggak murah juga. Kalau step by stepnya udah lo ikutin semua, sekarang tinggal yang terakhir adalah berdoa. Tapi lo belum dapat panggilan dan belum dapat pekerjaan, well, balik lagi, itu adalah rezeki masing-masing. Mungkin Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana buat lo, dan tetap berdoa, tetap berusaha. Lo kirim kemanapun CV yang membuka lowongan pekerjaan sesuai dengan jurusan dan passion lo. Jangan sampai lo kirim CV kemana aja dan ternyata emang dari background pendidikan lo dan background pengalaman kerja lo itu nggak cocok dengan posisi tersebut. Demikian video kali ini, gue share tentang gimana sih cara membuat surat lamaran yang baik dan benar, tips dan triknya supaya HRD tuh notice dan mau manggil lo untuk interview. Kalau lo udah ikutin step-stepnya tapi lo masih belum yakin, lo kontak gue by DM. Terima kasih udah menonton, jangan lupa share jika video ini bermanfaat, subscribe juga channel gue. Kalau lo ada pertanyaan bisa DM gue di Instagram atau ke LinkedIn gue, atau bisa komen di video bawah ini. Gue akan sesering mungkin upload mengenai tips dan trik untuk para kandidat dalam mencari kerja. Semoga channel ini bermanfaat untuk kalian dan bisa membantu kalian dapat dalam menemukan pekerjaan impian kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.